Di Google I.O. kemarin, Sergey Brin mengejutkan semua orang dengan pengumuman ambisiusnya. Dia menyatakan bahwa Google sedang dalam perjalanan untuk membangun Artificial General Intelligence, atau AGI pertama di dunia. Bayangkan, sebuah kecerdasan buatan yang tidak hanya bisa melakukan tugas spesifik, tetapi juga memahami dan belajar seperti manusia. Ini bisa merevolusi cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi. Namun, tantangannya juga besar. Kita harus memastikan bahwa AGI ini aman dan etis. Dengan potensi yang luar biasa, masa depan teknologi bisa sangat menarik, tetapi juga penuh tanggung jawab. Kita semua harus siap menghadapi era baru ini. Di Google I.O. minggu ini, kita menyaksikan parade inovasi yang luar biasa. Namun, di balik semua demo produk yang mengesankan, ada sesuatu yang lebih mendalam. Google secara diam-diam menyatakan perang dalam perlombaan menuju kecerdasan umum buatan atau AGI. Mereka tidak hanya berfokus pada AI yang canggih, tetapi juga berambisi menciptakan sistem yang bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang bagaimana kita akan berinteraksi dengan mesin di masa depan. Dengan setiap langkah yang diambil, Google menunjukkan bahwa mereka siap untuk memimpin dalam era baru ini, di mana batas antara manusia dan mesin semakin kabur. Ini adalah babak baru yang menarik dalam dunia teknologi. Gemini, proyek ambisius dari Google, berpotensi menjadi kecerdasan buatan umum pertama. Sergey Brin, salah satu pendirinya, mengungkapkan keyakinan ini dalam sebuah diskusi mendalam dengan Demis Hassabis, CEO DeepMind. Mereka membahas bagaimana kecerdasan buatan tidak hanya tentang kecepatan atau kapasitas, tetapi juga tentang pemahaman dan kemampuan berpikir. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, definisi kecerdasan itu sendiri terus berubah. Apa artinya bagi mesin untuk berpikir? Mungkin kita sedang berada di ambang era baru, di mana mesin tidak hanya membantu kita, tetapi juga berkolaborasi dalam cara yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Momen itu cepat berlalu, dan kita kini berada di ambang revolusi teknologi. Pernyataan Sergey Brin tentang niat Google untuk memenangkan perlombaan AGI sangat menarik. Selama ini, banyak pemain di industri ini lebih suka berbicara hati-hati atau bahkan menghindari istilah AGI. Namun, Brin berani melangkah maju, menunjukkan bahwa Google siap bersaing dengan raksasa seperti OpenAI dan Elon Musk. Ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang visi masa depan. AGI bisa mengubah cara kita bekerja, berinteraksi, dan memahami dunia. Kita harus siap untuk menyambut perubahan ini, karena masa depan sudah di depan mata. Keberanian Brin dalam mengembangkan AGI sangat mencolok, terutama ketika dibandingkan dengan pendekatan hati-hati Hassabis. Brin melihat AGI sebagai tonggak penting, sebuah kompetisi yang harus dimenangkan. Namun, di sisi lain, Hassabis, dengan latar belakangnya sebagai ahli saraf dan pengembang game, menekankan pentingnya kejelasan dan pengendalian diri. Dia percaya bahwa kita harus berhati-hati dan memastikan bahwa setiap langkah dalam pengembangan AI didasarkan pada ketepatan ilmiah. Ini adalah perdebatan yang menarik, antara ambisi besar dan tanggung jawab etis. Kita perlu menemukan keseimbangan antara inovasi dan kehati-hatian untuk masa depan AI yang lebih baik. Saya sering berpikir tentang AGI, atau kecerdasan umum buatan. Menurut Hassabis, AGI adalah konstruksi teoritis yang meniru kemampuan otak manusia. Namun, saat ini, sistem yang ada belum mencapai tingkat konsistensi yang diperlukan untuk dianggap benar-benar umum. Ini menarik, karena meskipun kita sudah membuat kemajuan yang signifikan, kita masih jauh dari menciptakan sesuatu yang sebanding dengan kecerdasan manusia. Kita harus ingat, AGI bukan hanya tentang kemampuan, tetapi juga tentang bagaimana sistem tersebut dapat beradaptasi dan belajar secara konsisten. Jadi, meskipun kita berada di jalur yang benar, perjalanan kita masih panjang. Ketegangan antara Brin dan Hassabis menciptakan dinamika yang menarik di Google. Brin, dengan ambisi besar untuk mengejar skala dan keuntungan, berfokus pada inovasi cepat dan menjadi penggerak pertama di pasar. Di sisi lain, Hassabis mengingatkan kita akan risiko melampaui batas
menekankan pentingnya etika dalam pengembangan AI. Ini bukan hanya pertarungan ide, ini adalah pertaruhan masa depan teknologi. Jika Google tidak hati-hati, kita bisa melihat dampak besar pada cara kita berinteraksi dengan AI. Keputusan mereka hari ini akan membentuk lanskap digital kita di masa depan. Di dalam lini masa AGI Google, perdebatan antara Sergey Brin dan Demis Hassabis sangat menarik. Brin skeptis tentang kapan kecerdasan super akan tiba, sementara Hassabis optimis, percaya bahwa kita hanya beberapa langkah lagi. Brin melihat risiko besar, mengingat potensi dampak negatif dari AGI. Dia lebih memilih pendekatan hati-hati, sementara Hassabis berfokus pada inovasi dan kemajuan. Keduanya memiliki visi yang berbeda, mencerminkan ketegangan antara kecepatan teknologi dan tanggung jawab etis. Ini adalah diskusi penting yang akan membentuk masa depan kita. Siapa yang benar? Waktu yang akan menjawab. Ketika membahas AGI, perbedaan pandangan antara Brin dan Hassabis sangat mencolok. Brin yakin bahwa kita akan melihat kemajuan signifikan sebelum 2030, sementara Hassabis optimis bahwa itu akan terjadi tepat setelahnya. Ini bukan sekadar perbedaan waktu, ini mencerminkan filosofi yang berbeda dalam pengembangan AI. Brin tampaknya lebih pragmatis, berfokus pada pencapaian yang lebih cepat, sedangkan Hassabis menunjukkan sikap yang lebih hati-hati dan strategis. Ketegangan ini menunjukkan betapa kompleksnya perjalanan menuju AGI, di mana visi dan pendekatan dapat sangat bervariasi, meskipun tujuan akhirnya sama. Ketika kita berbicara tentang kecerdasan umum buatan atau AGI, penting untuk memiliki definisi yang lebih ketat. Menurut Demis Hassabis, otak manusia adalah titik acuan utama. Kenapa? Karena kita adalah satu-satunya contoh nyata kecerdasan yang ada di alam semesta ini. AGI bukan sekadar soal mesin yang bisa melakukan tugas tertentu, tetapi tentang kemampuan untuk memahami, belajar, dan beradaptasi seperti manusia. Dengan memahami cara kerja otak kita, kita bisa mendekati penciptaan AGI yang sejati. Ini bukan hanya tantangan teknis, tetapi juga tantangan filosofis yang mendalam. Kita harus bertanya, apa artinya menjadi cerdas? AGI yang sesungguhnya harus mampu meniru kejeniusan manusia, bukan hanya dalam satu aspek, tetapi dalam berbagai bidang. Bayangkan, jika sistem ini bisa menciptakan musik seperti Mozart, memecahkan teori fisika seperti Einstein, atau menemukan elemen baru seperti Marie Curie. Ini bukan sekadar soal kecerdasan, tetapi tentang memahami arsitektur otak yang kompleks. AGI harus menunjukkan bahwa ia bisa beradaptasi, berinovasi, dan berpikir kreatif, sama seperti yang dilakukan oleh para jenius dalam sejarah. Hanya dengan cara ini, kita bisa benar-benar mengatakan bahwa kita telah menciptakan kecerdasan yang setara dengan manusia. Sebaliknya, fokus Brin tampak lebih berorientasi pada posisi kompetitif daripada ketepatan ilmiah. Dia percaya bahwa saat ini adalah momen yang sangat unik bagi para ilmuwan komputer. Dengan perkembangan AI yang pesat, Brin menegaskan bahwa siapapun yang berkecimpung di bidang ini seharusnya tidak pensiun. Justru, mereka harus terlibat aktif, berinovasi, dan menciptakan solusi yang dapat mengubah dunia. Dalam pandangannya, tantangan dan peluang di era AI ini sangat besar, dan setiap kontribusi bisa menjadi langkah penting menuju masa depan yang lebih baik. Peta jalan ilmiah DeepMind saat ini menghadapi tantangan besar dari strategi AGI kompetitif Google. Di satu sisi, DeepMind fokus pada penelitian mendalam dan inovasi yang bertujuan menciptakan kecerdasan buatan yang benar-benar memahami dunia. Namun, di sisi lain, Google berupaya mempercepat pengembangan AGI dengan pendekatan yang lebih pragmatis dan komersial. Ini menciptakan ketegangan antara visi jangka panjang dan kebutuhan untuk bersaing di pasar. Keduanya memiliki potensi luar biasa, tetapi bagaimana mereka akan berkolaborasi atau bersaing? Ini adalah pertarungan ide yang bisa menentukan masa depan teknologi. Meskipun pendekatan mereka berbeda, kedua pemimpin ini mengidentifikasi tantangan teknis yang serupa dalam pengembangan AI. Hassabis menyoroti bahwa untuk mencapai kecerdasan umum buatan, kita mungkin memerlukan satu atau dua terobosan baru. Dia mencatat keterbatasan dalam kemampuan penalaran sistem saat ini yang seringkali tidak mampu berinovasi secara kreatif.
Selain itu, akurasi model dunia yang mereka gunakan juga menjadi hambatan. Ini menunjukkan bahwa meskipun kita telah membuat kemajuan, masih banyak yang harus dilakukan untuk mewujudkan AI yang benar-benar canggih. Bagi saya, AGI harus memiliki konsistensi yang luar biasa. Saat ini, sistem yang ada masih mudah ditemukan celahnya. Bayangkan, hanya dalam beberapa menit, satu orang bisa mengidentifikasi kelemahan yang jelas. Ini menunjukkan bahwa kita masih jauh dari pencapaian sejati. AGI yang ideal harus mampu bertahan dalam berbagai situasi tanpa terjebak dalam kesalahan yang sama. Konsistensi ini bukan hanya tentang performa, tetapi juga tentang keandalan dalam pengambilan keputusan. Jika kita bisa menciptakan AGI yang lebih konsisten, kita akan membuka pintu untuk inovasi yang lebih besar dan solusi yang lebih efektif dalam berbagai bidang. Kedua eksekutif itu sepakat, kemampuan berpikir dalam sistem AI sangat krusial. Bayangkan, fitur berpikir mendalam yang baru dari Google memungkinkan model AI untuk melakukan penalaran paralel. Ini bukan sekadar pemrosesan data, tetapi juga saling memeriksa argumen satu sama lain. Dengan cara ini, AI bisa lebih akurat dan relevan dalam memberikan solusi. Ini adalah langkah besar menuju sistem yang lebih cerdas dan responsif. Kita sedang menyaksikan evolusi teknologi yang bisa mengubah cara kita berinteraksi dengan mesin. Keterampilan berpikir ini akan membuka banyak kemungkinan baru. Kami selalu sangat percaya pada paradigma berpikir ini. Seperti yang diungkapkan Hassabis, karya awal DeepMind pada sistem seperti AlphaGo menunjukkan potensi luar biasa. Dalam permainan catur atau Go, kami memiliki AlphaGo dan AlphaZero yang beroperasi dengan pemikiran yang dimatikan. Ini seperti memiliki pemain level master. Namun, ketika kami mengaktifkan pemikirannya, hasilnya jauh melampaui juara dunia. Ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, kita bisa mencapai hal-hal yang tampaknya mustahil. Teknologi ini bukan hanya tentang menang, tetapi tentang memahami dan mengembangkan strategi yang lebih dalam. Kita semua tahu betapa pentingnya berpikir sebelum berbicara. Terkadang, kata-kata bisa keluar begitu saja tanpa kita sadari dampaknya. Saya sering diingatkan untuk berhati-hati dengan apa yang saya katakan. Dan ketika kita berbicara tentang kecerdasan buatan, hal ini menjadi lebih relevan. AI, dengan kemampuannya yang terus berkembang, bisa membantu kita dalam proses ini. Bayangkan jika AI bisa menganalisis kata-kata kita sebelum kita mengucapkannya, memberikan saran yang lebih bijak. Ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan lebih efektif dan penuh pertimbangan. Dengan pendekatan ini, kita bisa menciptakan dialog yang lebih konstruktif dan bermakna. Google sedang berada di garis depan perlombaan menuju kecerdasan umum buatan atau AGI. Mereka tidak hanya mengandalkan data besar, tetapi juga berinvestasi dalam terobosan algoritmik yang bisa mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Dengan pendekatan seperti pembelajaran mendalam dan jaringan saraf yang lebih canggih, Google berusaha menciptakan sistem yang tidak hanya memahami bahasa manusia, tetapi juga bisa berpikir dan belajar secara mandiri. Ini bukan sekadar inovasi, tetapi langkah strategis untuk mendominasi masa depan digital. Jika mereka berhasil, kita mungkin akan melihat AI yang bisa beradaptasi dengan konteks dan kebutuhan kita, menjadikan hidup sehari-hari lebih efisien dan intuitif. Ketika kita berbicara tentang kemajuan teknologi, seringkali muncul pertanyaan, apakah kita harus fokus pada peningkatan model yang ada atau menciptakan pendekatan algoritmik baru? Dua pemimpin di bidang ini memiliki pandangan yang menarik. Mereka sepakat bahwa keduanya penting, tetapi dengan nuansa yang berbeda. Satu menekankan bahwa memperbaiki model yang sudah ada dapat memberikan hasil cepat dan efisien, sementara yang lain percaya bahwa inovasi radikal adalah kunci untuk membuka potensi yang belum tergali. Keduanya memiliki argumen yang kuat, dan mungkin kombinasi dari kedua pendekatan ini adalah jalan terbaik menuju kemajuan yang berkelanjutan. Saya selalu berpendapat bahwa kita membutuhkan dua hal penting dalam inovasi. Pertama, kita harus memaksimalkan teknik yang sudah kita kuasai.
Ini berarti memanfaatkan data dan komputasi secara optimal, serta memastikan skalabilitas. Namun, itu saja tidak cukup. Kita juga perlu mencurahkan energi untuk memikirkan apa yang akan datang berikutnya. Inovasi bukan hanya tentang memperbaiki yang sudah ada, tetapi juga tentang berani menjelajahi ide-ide baru. Dengan kombinasi ini, kita bisa menciptakan sesuatu yang benar-benar revolusioner. Ketika kita membahas masalah N-body dan simulasi benda-benda gravitasi, ada satu hal yang menarik untuk diperhatikan: kemajuan algoritmik. Dalam banyak kasus, kemajuan ini telah melampaui kemampuan komputasi kita, bahkan di tengah perkembangan hukum Moore. Bayangkan, algoritma yang lebih efisien bisa menghasilkan hasil yang lebih baik meski dengan perangkat keras yang lebih sederhana. Ini menunjukkan bahwa inovasi dalam cara kita memecahkan masalah bisa jadi lebih penting daripada sekadar meningkatkan kecepatan komputer. Jadi, saat kita melihat masa depan teknologi, jangan lupakan kekuatan algoritma. Mereka adalah kunci untuk membuka potensi yang lebih besar dalam sains dan teknologi. Inovasi algoritmik kini menjadi sorotan utama dalam dunia teknologi. Dengan sistem AlphaEvolve yang baru saja diumumkan oleh Google, kita melihat bagaimana AI dapat meningkatkan algoritma AI itu sendiri. Ini bukan hanya tentang skala komputasi, tetapi tentang menciptakan solusi yang lebih cerdas dan efisien. AlphaEvolve mampu belajar dan beradaptasi, membuka peluang baru dalam pengembangan teknologi. Bayangkan, algoritma yang terus berkembang, meningkatkan performa tanpa henti. Ini adalah langkah besar menuju masa depan di mana AI tidak hanya membantu kita, tetapi juga berinovasi secara mandiri. Visi multimoda Google membawa revolusi dalam cara kita berinteraksi dengan teknologi. Dengan mengutamakan kamera, AI seperti Gemini mampu memahami konteks visual dan memberikan informasi yang lebih relevan. Bayangkan, saat kita mengambil foto, Gemini bisa langsung mengenali objek dan memberikan rekomendasi atau informasi tambahan. Ini bukan hanya meningkatkan pengalaman pengguna, tetapi juga membuka peluang baru dalam berbagai industri, dari pendidikan hingga e-commerce. Keunggulan strategis ini membuat Google tetap di depan dalam persaingan AI, menjadikan teknologi lebih intuitif dan mudah diakses. Inilah masa depan yang lebih cerdas dan terhubung. Area keselarasan yang jelas antara kedua eksekutif ini adalah pentingnya sistem AI yang mampu memproses dan menghasilkan berbagai modalitas, terutama informasi visual. Bayangkan, dengan teknologi ini, kita bisa mengubah data kompleks menjadi visual yang mudah dipahami. Ini bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga tentang meningkatkan kreativitas. Ketika AI dapat menyajikan informasi dalam bentuk gambar atau video, kita bisa lebih cepat mengambil keputusan yang tepat. Ini adalah langkah besar menuju masa depan di mana kolaborasi antara manusia dan mesin menciptakan inovasi yang tak terbayangkan. Dengan sistem yang tepat, potensi kita menjadi tak terbatas. Berbeda dengan pesaing yang fokus pada asisten suara atau interaksi berbasis teks, Google mengambil langkah berani dengan mengintegrasikan kamera dan pemrosesan visual dalam visinya tentang AI. Kacamata pintar baru mereka adalah contoh nyata dari inovasi ini, memungkinkan kita untuk melihat dunia dengan cara yang belum pernah kita bayangkan. Dalam presentasi I/O, Google menekankan pentingnya visi komputer, menunjukkan bagaimana teknologi ini dapat memperkaya pengalaman sehari-hari. Bayangkan, informasi langsung di depan mata kita, mengubah cara kita berinteraksi dengan lingkungan. Ini bukan sekadar teknologi, tetapi sebuah revolusi dalam cara kita melihat dunia. Gemini dibangun sejak awal sebagai sistem multimoda, dan itu bukanlah tugas yang mudah. Tantangannya besar, tetapi keputusan itu ternyata sangat berharga. Dengan pendekatan ini, kami bisa mengintegrasikan berbagai jenis data dan interaksi, menciptakan pengalaman yang lebih kaya dan intuitif. Sekarang, kami melihat hasilnya. Gemini mampu beradaptasi dengan berbagai konteks
dan kebutuhan pengguna. Ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi penuh dari AI untuk membantu kehidupan sehari-hari. Keputusan sulit di awal membawa kita ke inovasi yang luar biasa. Dalam dunia AI, ada dua aplikasi utama yang sangat menarik. Pertama, asisten yang benar-benar berguna. Bayangkan, asisten ini bisa menemani kita dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya terikat pada komputer atau satu perangkat. Ia bisa membantu kita mengatur jadwal, memberikan rekomendasi, bahkan berbincang dengan kita tentang berbagai hal. Kedua, robotika. Di sini, tantangan terbesar bukanlah perangkat keras, melainkan kecerdasan perangkat lunak. Kita perlu mengembangkan algoritma yang cerdas agar robot bisa beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar mereka. Dengan kemajuan ini, masa depan AI akan semakin menarik dan penuh potensi. Saya selalu merasa bahwa asisten universal adalah aplikasi pembunuh untuk kacamata pintar. Bayangkan, dengan teknologi AI yang semakin canggih, kita bisa mengakses informasi secara instan tanpa harus mengalihkan pandangan dari dunia di sekitar kita. Kacamata pintar ini bukan hanya alat, tetapi jendela ke dunia digital yang terintegrasi. Dengan pernyataan Hassabis, jelas bahwa Google ingin menjadikan perangkat ini sebagai pusat strategi AI-nya. Ini bukan sekadar inovasi, tetapi langkah besar menuju masa depan di mana teknologi dan kehidupan sehari-hari saling melengkapi. Kita akan melihat bagaimana asisten universal ini mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Dalam era AI yang berkembang pesat, keamanan menjadi prioritas utama. Google berkomitmen untuk membangun AGI dengan pendekatan yang hati-hati. Mereka menyadari bahwa kemampuan generatif AI bisa membawa risiko besar, seperti penyebaran informasi palsu atau penyalahgunaan teknologi. Oleh karena itu, transparansi dan etika dalam pengembangan AI sangat penting. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Google berusaha menciptakan ekosistem yang aman, di mana inovasi bisa berkembang tanpa merusak integritas internet. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa teknologi tetap bermanfaat bagi semua orang. Ketika kita berbicara tentang pembuatan video dengan AI, penting untuk memahami potensi degradasi model. Fenomena ini, yang dikenal sebagai keruntuhan model, terjadi ketika konten yang dihasilkan tidak lagi memenuhi standar kualitas. Dalam konteks ini, Google mengedepankan pengembangan yang bertanggung jawab. Mereka fokus pada pelatihan model dengan data yang beragam dan berkualitas tinggi, serta menerapkan pengawasan ketat untuk memastikan hasil yang konsisten. Dengan pendekatan ini, kita bisa meminimalkan risiko dan memaksimalkan potensi inovasi dalam pembuatan video. Ini adalah langkah penting untuk menjaga integritas dan keandalan teknologi AI. Kami sangat teliti dalam manajemen dan kurasi kualitas data kami. Setiap model generatif yang kami luncurkan dilengkapi dengan SynthID, sebuah tanda air tak kasat mata yang diciptakan oleh AI. Ini bukan sekadar fitur, ini adalah jaminan keamanan dan keaslian. SynthID telah terbukti kuat dan efektif, bertahan selama lebih dari setahun. Dengan teknologi ini, kami memastikan bahwa setiap karya yang dihasilkan tidak hanya inovatif, tetapi juga dapat dipercaya. Kami percaya bahwa kualitas data adalah fondasi dari setiap inovasi yang sukses. Kekhawatiran tentang pengembangan AGI yang bertanggung jawab semakin meluas. Banyak yang bertanya-tanya, apakah satu perusahaan akan mendominasi? Menurut Hassabis, setelah sistem pertama dibangun, kita bisa membayangkan memisahkan berbagai sistem dengan arsitektur yang aman. Ini penting untuk memastikan bahwa teknologi ini tidak hanya kuat, tetapi juga etis. Dengan pendekatan yang tepat, kita bisa menciptakan AGI yang bermanfaat bagi semua, bukan hanya segelintir orang. Keamanan dan transparansi harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan ini. Dalam dunia AI, kita sering terjebak dalam pertanyaan mendalam. Apakah kita hidup dalam simulasi?
Pertanyaan ini muncul saat diskusi antara para pemimpin AI di Google. Dari teori simulasi yang menggugah pikiran hingga ambisi menciptakan AGI, ada kesenjangan filosofis yang menarik. Di satu sisi, ada keyakinan bahwa kecerdasan buatan bisa mencapai kesadaran. Di sisi lain, skeptisisme muncul, mempertanyakan apakah kita benar-benar memahami apa itu kesadaran. Momen ketika Kantrowitz menyinggung simulasi mengingatkan kita bahwa realitas dan imajinasi seringkali beririsan. Apakah kita hanya bagian dari algoritma yang lebih besar? Pertanyaan ini mungkin tidak memiliki jawaban, tetapi menggugah kita untuk terus berpikir dan mengeksplorasi batasan teknologi dan eksistensi kita. Dalam pandangan saya, perbedaan filosofi antara dua eksekutif ini sangat menarik. Hassabis menekankan bahwa hidup bukan sekadar permainan, meskipun ia menciptakan banyak permainan. Ia melihat dunia sebagai sebuah sistem informasi yang kompleks. Ini mengajak kita untuk berpikir bahwa kita hidup dalam alam semesta komputasional. Namun, ia menegaskan bahwa ini bukan sekadar simulasi. Ada kedalaman dan realitas yang lebih besar di balik apa yang kita lihat. Ini mengubah cara kita memahami eksistensi dan interaksi kita dengan dunia. Kita bukan hanya pemain, tetapi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih rumit. Pernahkah Anda berpikir tentang kemungkinan kita hidup dalam simulasi? Brin mengajukan pertanyaan menarik. Jika kita berada dalam simulasi, maka penciptanya juga bisa jadi berada dalam simulasi. Bayangkan, kita bisa terjebak dalam tumpukan simulasi yang tak terbatas. Setiap lapisan mungkin memiliki realitasnya sendiri, dan kita tidak pernah tahu di mana kita benar-benar berada. Ini menantang cara kita memahami eksistensi dan realitas. Apakah ada kriteria untuk menghentikan tumpukan ini? Atau kita hanya akan terus bertanya dan mencari jawaban tanpa akhir? Ini adalah pemikiran yang menggugah, bukan? Persaingan antara OpenAI, Google, dan Meta dalam pengembangan AGI semakin memanas. Pernyataan Sergey Brin di Google I/O menunjukkan bahwa Google kini siap mengambil langkah agresif untuk mendominasi. Ini bukan lagi soal inovasi, tapi tentang siapa yang bisa lebih cepat dan lebih kuat. Dengan menantang posisi OpenAI, Google mengubah permainan. Kita melihat bagaimana Silicon Valley berjuang dalam risiko tinggi, di mana setiap keputusan bisa menentukan masa depan teknologi. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Ini adalah pertarungan yang layak untuk disaksikan. OpenAI dan Google berada di dua kutub yang berbeda dalam perlombaan AGI. Sementara OpenAI, di bawah kepemimpinan Sam Altman, berani mengklaim bahwa mereka mengejar kecerdasan umum buatan, Google tampak lebih berhati-hati. Altman mengubah konsep rumit ini menjadi misi yang jelas, menarik perhatian dunia. Dengan setiap bocoran tentang kemampuan GPT-5 dan spekulasi mengenai kecerdasan super, OpenAI tetap menjadi sorotan. Ini bukan sekadar teknologi, ini adalah perubahan budaya yang bisa mengubah cara kita berinteraksi dengan mesin. Kecerdasan buatan bukan lagi sekadar alat, tetapi bisa menjadi mitra dalam kehidupan sehari-hari kita. Brin kembali ke panggung, dan ini bukan sekadar langkah biasa. Dia bukan hanya eksekutif, tetapi seorang pendiri dengan aura mistis yang membuat Silicon Valley bergetar. Ketika Google menyambutnya, mereka tahu ini bukan hanya tentang inovasi, tetapi juga tentang mempertahankan dominasi. Brin, yang jarang muncul di publik, memiliki pengaruh yang luar biasa di kalangan insinyur dan investor. Kehadirannya membawa harapan baru dan tantangan bagi pesaing. Ini adalah momen penting di mana visi dan keberanian bertemu, dan kita semua menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Waktunya sangat penting. Dengan dukungan Microsoft yang memberikan OpenAI sumber daya tak terbatas dan strategi sumber terbuka Meta yang agresif, kita melihat ancaman nyata bagi pengembangan AI. Google harus kembali menegaskan posisinya di garda depan penelitian AI. Pernyataan Brin bukan hanya sekadar kata-kata. Itu adalah panggilan untuk semua bakat AI di Google. Ini adalah momen untuk bersatu dan berinovasi, menjaga keunggulan kita. Para pesaing tidak akan menunggu, jadi kita harus bergerak cepat dan cerdas. Inilah saatnya untuk menunjukkan bahwa Google tetap menjadi pemimpin dalam dunia AI. Kontes tiga arah dalam pengembangan AGI ini sangat menarik. OpenAI memilih kerahasiaan ketat dalam metode pelatihannya, sambil menghadirkan produk konsumen yang mengesankan. Di sisi lain, Meta mengusung penelitian terbuka,
memberikan akses yang lebih demokratis kepada publik. Sementara itu, Google tampaknya menemukan jalan tengah yang cerdas, menggabungkan ketelitian ilmiah dari DeepMind dengan semangat kompetitif yang dihidupkan kembali oleh kembalinya Brin. Setiap pendekatan ini menawarkan perspektif unik, dan hasilnya bisa mengubah lanskap teknologi selamanya. Langkah AGI, Google adalah tonggak penting dalam inovasi AI. Dengan mengembangkan sistem yang lebih canggih, Google berusaha menciptakan teknologi yang tidak hanya efisien, tetapi juga mampu memahami konteks dan nuansa manusia. Namun, tantangan besar tetap ada. Keseimbangan antara inovasi dan etika harus dijaga agar teknologi ini tidak hanya bermanfaat, tetapi juga aman. Dalam dunia yang semakin kompetitif, keberhasilan Google akan sangat bergantung pada bagaimana mereka mengelola risiko dan memanfaatkan potensi AI untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari kita. Inilah saatnya untuk berinovasi dengan bijak. Kembalinya Brin ke operasi sehari-hari di Google, sambil tetap mempertahankan kepemimpinan Hassabis di DeepMind adalah langkah strategis yang cerdas. Ini menunjukkan bahwa mereka memahami pentingnya dorongan kompetitif dalam dunia AI yang terus berkembang. Dengan Brin yang kembali, kita bisa melihat inovasi yang lebih cepat dan lebih berani. Sementara itu, kepemimpinan Hassabis memastikan bahwa setiap langkah diambil dengan ketelitian ilmiah yang tinggi. Kombinasi ini menciptakan sinergi yang kuat, di mana kreativitas dan akurasi berkolaborasi untuk mendorong batasan teknologi. Ini adalah era baru bagi AI, di mana kecepatan dan ketepatan berjalan beriringan. Gemini, yang diprediksi oleh Brin sebagai AGI pertama, memang menarik perhatian. Namun, kita harus bertanya, apakah itu benar-benar akan terjadi? Dalam acara I.O., Google menunjukkan bahwa mereka kini berani bersaing di arena yang sebelumnya mereka dekati dengan hati-hati. Ini bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi juga pertaruhan besar bagi masa depan AI. Dengan ambisi yang semakin jelas, kita bisa melihat bagaimana Gemini berpotensi mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Apakah ini langkah awal menuju kecerdasan buatan yang benar-benar mandiri? Waktu yang akan menjawab, tetapi persaingan ini pasti akan memicu inovasi yang lebih cepat dan menarik. Dalam dunia AI yang terus berkembang, pernyataan Brin menunjukkan perubahan besar yang bisa mengguncang industri. Ketika pemain utama mulai menyesuaikan strategi mereka, tekanan untuk berinovasi semakin meningkat. Ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang tanggung jawab. Sementara suara-suara seperti Hassabis mendorong kita untuk mendefinisikan dan mengembangkan AI dengan hati-hati, kita harus ingat bahwa kecepatan dan etika harus berjalan beriringan. Jika tidak, kita berisiko menciptakan sistem yang tidak hanya canggih, tetapi juga berbahaya. Inilah saatnya bagi kita untuk berpikir kritis dan bertindak bijak. Dalam ketegangan antara kecepatan dan sains, Google tampaknya menemukan posisi uniknya dalam perlombaan AGI. Mereka cukup ambisius untuk bersaing dengan para raksasa teknologi lainnya, tetapi juga cukup berhati-hati untuk memastikan bahwa inovasi mereka tidak hanya cepat, tetapi juga bertanggung jawab. Ini adalah keseimbangan yang sulit, di mana satu kesalahan bisa berakibat fatal. Dengan pendekatan yang hati-hati, Google berupaya menciptakan kecerdasan buatan yang tidak hanya canggih, tetapi juga etis. Dalam dunia yang terus berubah ini, kemampuan untuk beradaptasi dan belajar dari kesalahan menjadi kunci. Google mungkin tidak hanya mengejar kecepatan, tetapi juga kualitas dan dampak positif bagi masyarakat. Kemunculan Sergey Brin di Google I.O. bukan sekadar nostalgia. Ini adalah sinyal ambisi besar dari Google. Brin dengan tegas menyatakan bahwa mereka bertekad menjadi yang pertama dalam membangun AGI, kecerdasan buatan yang benar-benar cerdas. Di tengah persaingan ketat di industri AI, pernyataan ini bukan hanya tentang memimpin, tetapi juga tentang mendefinisikan masa depan kecerdasan buatan. Bayangkan, sebuah AI yang bisa berpikir dan belajar layaknya manusia.
Ini adalah langkah berani yang bisa mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Google tidak hanya ingin berpartisipasi dalam perlombaan, mereka ingin menjadi pelopor